Shalom Elohim, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera menyertai engkau. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan, menguatkan kami, mendidik, mengajar di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Saya hanya membaca ayat 24 sampai 27. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 9 ayat 18 sampai 29 menceritakan kisah tentang air bah surut ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Nuh menanam kebun anggur, meminum hasilnya, dan akhirnya dia mabuk. Ketika ia telanjang dalam kemabukannya, anak Ham melihat dan memberitahukan kepada saudara-saudara lainnya, Sem dan Yafet. Sebaliknya Sem dan Yafet berbalik berjalan mundur menutupi tubuh ayahnya dengan kain tanpa melihatnya. Nuh yang terbangun kemudian mengutuk keturunan Ham, yaitu Kanaan, dan memberkati keturunan Sem dan Yafet. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa ini menunjukkan sebuah momen yang memalukan bagi Nuh. Sebagai seorang bapak dan kepala keluarga, Nuh juga seorang yang bisa berbuat salah dan lemah. Walaupun Nuh telah diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi contoh kebenaran selama hidupnya, ia bagaimanapun tetap manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Ini mengingatkan kita bahwa pemimpin atau orang yang kita anggap sangat dihormati pun bisa saja tidak sempurna. Dan reaksi dari ketiga anak Nuh sangat kontras. Ham, anak yang melihat, memberitahukan kepada saudara-saudaranya, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap ayahnya. Sebaliknya Sem dan Yafet mengambil langkah menutupi ketelanjangan ayahnya dengan penuh rasa hormat dan tidak ingin melihatnya lebih jauh. Perbedaan ini menjadi kunci dalam perbuatan mereka, penghormatan atau penghinaan terhadap orang yang lebih tua. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga rasa hormat terhadap orang tua atau pemimpin, meskipun mereka mungkin melakukan kesalahan, seperti Sem dan Yafet yang menutupi kesalahan ayah mereka. Kita juga diajak untuk menanggapi kelemahan orang lain dengan rasa hormat, bukan mengekspos, bukan merendahkan mereka. Menghormati orang tua adalah bagian dari kehidupan yang diberkati. Selanjutnya, setiap tindakan kita bisa berdampak pada kehormatan keluarga. Tindakan Ham yang memberitahukan kepada saudara-saudara tentang ketelanjangan ayahnya membawa kutuk, sementara tindakan Sem dan Yafet menunjukkan sikap menjaga kehormatan orang tua mereka. Dan kita diajak untuk menjaga kehormatan keluarga, berbicara dengan bijaksana, tidak membiarkan aib orang tua kita tersebar, baik itu dalam keluarga, dalam komunitas, maupun masyarakat. Sebagai keluarga, kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati, menjaga kehormatan satu sama lain. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih, saling mendukung, seperti yang diajarkan dalam kisah ini. Semoga kita bisa belajar sikap Sem, Yafet yang penuh rasa hormat, serta menjaga kehormatan keluarga dengan bijaksana. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah dalam setiap kehidupan kami menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, bisa menjaga nama baik keluarga,
ataupun komunitas yang mana kami bertumbuh dan berkembang. Berhikmat untuk menjaga lidah sehingga bisa menjadi berkat, bukan memperkeruh dan akhirnya menjadi konflik. Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, selamat beraktivitas.